Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka belajar ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat Allah yang begitu besar kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu berpasang-pasangan. Allah ciptakan sepasang suami istri. Allah ciptakan laki-laki dan wanita untuk berpasangan. Dan di antara nikmat Allah yang begitu besar pula, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi laki-laki dan wanita pernikahan dalam rangka untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, agar ketika mereka hidup di dunia ini hidup dalam keadaan tentram, tenang, penuh keamanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda-tanda Allah menciptakan dari kalian berpasang-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa hidup dengan tenang. Dan Allah jadikan di antara kalian, para wanita dan laki-laki, seorang suami dan istri, rasa cinta dan kasih sayang. Dan tentu saja kehidupan tenang ini pasti kehidupan yang tidak ada bermasalah di dalam perkara rumah tangga. Pasti kehidupan ini yang diinginkan oleh setiap orang yang membangun rumah tangga. Tetapi apa boleh dikata, sunnatullah, merupakan sunnatullah, setiap manusia ketika dia berumah tangga pasti memiliki permasalahan, dan ini salah satu bentuk cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia mengira ketika mereka setelah beriman kepada Allah maka mereka tidak diuji oleh Allah dengan sedikit apapun? Pasti manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji oleh Allah dengan hartanya, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah berupa penyakit, ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarganya, ada yang diuji oleh Allah dengan permasalahan keluarganya sehingga timbul pertikaian, bahkan membawa kepada perceraian. Oleh karenanya, di dalam agama Islam sebetulnya tidak ada sebuah masalah kecuali di dalam Islam diberikan solusi, jalan keluar di dalam memecahkan masalah. Oleh karenanya, pada malam ini kita akan membahas tentang permasalahan dalam rumah tangga dan bagaimana sih agama Islam menganjurkan cara menyelesaikannya. Dan saya akan berbicara secara kenyataan, Saya tidak akan berbicara secara teori, tetapi saya berbicara kenyataan, Dan kenyataan permasalahan ini saya kumpulkan, ketika saya menjawab konsultasi syariah di radio, Saya melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang diajukan orang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Maka sekiranya perlu ada pencerahan, ketika seorang menghadapi permasalahan-permasalahan semacam ini. Saya akan sebutkan, banyak permasalahan dalam rumah tangga. Di antaranya, kadang-kadang seorang istri mendapati suaminya memiliki perangai yang jelek, akhlak yang jelek, suka memukul,
suka berkata kasar misalnya, atau bakhil, pelit misalnya. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah harus bercerai ataukah tidak? Ya. Atau terkadang-kadang seorang suami lebih condong lebih memperhatikan keluarganya, ibunya, adik-adiknya, sedangkan istrinya diduakan. Ya. Kadang-kadang keluarganya diberi nafkah lebih, ya, sedangkan istrinya tidak seadanya. Ya. Ini bagaimana? Apakah betul semacam ini ataukah tidak? Kadang-kadang seorang istri dihadapkan kepada suami yang jelek akhlaknya atau jelek agamanya, tidak bagus agamanya, tidak sholat, tidak puasa. Terus bagaimana semacam ini? Apakah harus dipertahankan suami semacam ini atau tidak? Atau hal yang lainnya, atau sebaliknya, seorang suami kadang-kadang dihadapkan dengan istrinya berzina. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia ceraikan istrinya ataukah tidak? Ya. Atau kadang-kadang seorang suami disuruh oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Ya. Atau seorang suami kadang-kadang orang tuanya tidak menyenangi menantunya. Apa yang harus dilakukan dia? Apa sikap yang harus dia ambil dalam menghadapi masalah ini? Atau kadang-kadang seorang suami menghadapi istri yang luar biasa, ya, suka harta, ya, mencari harta, atau istri yang pemarah, ya, atau istri yang tidak sabaran, atau istri yang suka penyinggungan, ya, sedikit-dikit dikata salah tersinggung, ngambek dan semacamnya. Apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi permasalahan-permasalahan semacam ini? Sebelum kita, ya, kemudian ada juga permasalahan yang penting, ya, ketika suaminya berpoligami, ya, istri kadang-kadang minta cerai dan semacamnya. Terus bagaimana sih sebetulnya agama Islam mengajarkan kepada kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan semacam ini? Pertama, sebelum kita menjawab tadi permasalahan tadi yang sering dihadapi mungkin di antara kita, ya, tidak ada di antara kita mungkin pernah menghadapi permasalahan-permasalahan semacam ini. Entah istrinya lah ngambek, atau suaminya nggak negur, atau istrinya tidak negur, atau istrinya sering marahin dia dan semacamnya, ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika seorang berumah tangga, dan ini sangat penting kaitannya dengan permasalahan-permasalahan ini. Yang pertama, ketika seseorang berumah tangga, hendaknya pertama kali dia tekankan, dia asaskan ketika di dalam kehidupan rumah tangganya adalah dia memperhatikan tauhid di dalam kehidupan rumah tangganya, memperhatikan akidah di dalam kehidupan rumah tangganya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunci kehidupan bahagia di dunia ini adalah, kunci kehidupan bahagia seorang suami dan istri adalah ketika dia memperhatikan akidah, memperhatikan tauhid di dalam rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau dari perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Maksudnya adalah dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan, tauhidnya terjaga dari hal-hal yang membatalkan tauhid itu sendiri berupa kesyirikan dan yang lainnya. Apa kata Allah? Maka akan kami hidupkan di dalam kehidupannya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dia hidup di dunia ini adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai. Mungkin orang yang bertauhid, memperhatikan tauhid dalam kehidupan rumah tangganya ada masalah, tetapi permasalahan tersebut tidak menimbulkan pada permusuhan, permasalahan yang bisa diselesaikan. Berapa banyak kadang-kadang seseorang bercerai terhadap istrinya akibat permasalahan sepele, tetapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga terjadi perceraian, sehingga terjadi pertengkaran. Tetapi berbeda dengan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berbeda kepada orang yang senantiasa memperhatikan akidah, memperhatikan tauhid di dalam kehidupan rumah tangganya, pasti Allah Subhanahu wa taala memberi jalan keluar baginya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Ini yang pertama.
yang hendak harus diperhatikan seseorang ketika di dalam rumah tangganya. Kemudian yang kedua adalah hal yang paling utama diperhatikan seseorang adalah menghindarkan maksiat. Maka hindarilah maksiat tersebut sekecil apapun. Sekecil apapun, maka kita berusaha untuk menghindar maksiat. Kenapa? Karena sebab terbesar terjadi seseorang itu pertikaian, perselisihan, bahkan terjadi perceraian, itu akibat sebab terbesarnya adalah maksiat. Akibat maksiat tersebut yang menyelimuti hati seseorang, kadang-kadang orang tersebut tidak bijak dalam menyikapi perselisihan. Makanya Nabi SAW mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kata Nabi SAW, jika seorang hamba dia berbuat maksiat, berbuat dosa, maka ditorehkan, ditanamkan di hatinya berupa titik hitam, dan titik hitam itu akan bertambah setiap maksiat yang dikerjakan. Dan jika idza taba wastaghfar saqala qalbuh, kata Nabi SAW, jika seandainya dia bertaubat dan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kembali putih lagi hati tersebut, kembali suci lagi hati tersebut. Wa in ada, dan jika dia kembali ke Rasulullah, zida fiha hatta ta'lu qalbuh, kata Nabi sallam, dan jika dia kembali lagi, maka titik hitam itu terus bertambah sampai menyelimuti hatinya. Ketika hati ini diliputi dengan maksiat, ketika hati yang putih ini diliputi dengan bintik hitam dengan maksiat, dia tidak akan bisa bijak dalam bersikap. Tindakannya pasti akan keliru, tindakannya pasti akan salah. Akibat apa? Akibat maksiat yang dia kerjakan. Dan bisa jadi musibah itu datang, perceraian itu datang akibat musibah yang dia, maksiat yang dia kerjakan. Makanya Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa setiap maksiat itu membawa malapetaka bagi seseorang, membawa musibah. Dan musibah itu tergantung maksiat yang dia kerjakan. Oleh karena itu, sekecil apapun, ketika kita berumah tangga, kita hindari maksiat. Ada kita lihat maksiat di keluarga kita, lihat maksiat di anak kita, lihat maksiat di istri kita, atau lihat maksiat pada diri kita, maka kita berusaha untuk menghindarinya. Ini hal yang kedua yang harus diperhatikan ketika seorang berumah tangga sebelum kita masuk kepada penyelesaian permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, hal yang harus diperhatikan ketika seorang berumah tangga adalah memperbanyak menuntut ilmu agama, memperbanyak wawasan dia tentang ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala menyiratkan bahwasanya kebaikan keluarga itu erat dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilanun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang pada api neraka tersebut terdapat padanya malaikat yang keras dan yang kasar. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah, mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dalam ayat ini Qatadah menafsirkan bahwasanya, kata beliau, lindungilah keluarga kalian dari api neraka, maksudnya adalah ajarkanlah mereka ilmu agama, pahamkanlah mereka ilmu agama, cerdaskanlah mereka dengan ilmu agama. Dengan demikian, kata beliau, keluarga engkau terhindar dari siksa api neraka. Ilmu itu jika dicari oleh seseorang, diperdalam oleh seseorang, maka ilmu itu akan mengubah akhlak seseorang. Ilmu itu akan menyinari seseorang. Semakin bertambah ilmu manusia, otomatis semakin berubah akhlaknya. Siapapun dia, jika dia bertambah ilmunya, pasti berubah akhlaknya walaupun sedikit. Maka ilmu itu adalah kebaikan yang begitu banyak. Kadang-kadang seorang suami emang tabiatnya pemarah, tabiatnya
pemarah, kada kau diapa-apai. Sedikit salah aja sudah 180 derajat. Ya. Kada kau diapa-apai. Tetapi dengan ilmu itu bisa mengubah seseorang. Karena ilmu itu mengontrol seseorang. Ketika dia mau berbuat salah, ilmu itu mengontrol dia, menjaga dia agar dia tidak terjatuh dalam kesalahan. Kalau seandainya dia salah, dia cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya ilmu. Maka seseorang, dan dalam ayat ini tersirat bahwasanya keluarga yang banyak terjadi pertikaian, banyak terjadi perceraian akibat jauhnya mereka dari ilmu agama. Akibat mereka tidak senang mengaji ilmu agama. Yang ngaji suaminya saja, istrinya tidak di rumah. Hanya istrinya terus dalam kejahilan. Atau sebaliknya, suaminya saja yang istrinya saja yang belajar, suaminya terus dalam kejahilan. Sehingga ketika terjadi kesalahan tidak ada yang mengontrol. Maka ilmu itu makanya nur, cahaya, ya, yang menyinari seseorang. Dengan ilmu dia bisa membedakan mana yang salah, mana yang betul, mana yang keliru, mana yang benar. Maka tiga hal ini hendaknya kita perhatikan betul-betul ketika kita membina rumah tangga, memperhatikan akidah, memperhatikan tauhid, kemudian kita berusaha menghindari maksiat sekecil apapun, dan yang ketiga adalah kita berusaha memperbanyak atau memperdalam ilmu agama. Taib. Kemudian kita masuk kepada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Permasalahan dalam rumah tangga kadang-kadang ada permasalahan yang disebabkan dengan akhlak, akibat akhlak. Contoh, saya tidak akan berbicara sebelum pernikahan, karena seyogyanya seorang sebelum menikah itu dia menempuh tahapan-tahapannya. Ini kita berbicara sudah terjadi, sudah menikah, apa yang harus dilakukan, salah pilih dan semacamnya, apa yang harus dilakukan. Ya. Terkadang permasalahan itu, ya, terjadi pertikaian, terjadi permasalahan dalam rumah tangga itu akibat persoalan akhlak. Pertama, suaminya suka marah-marah, suaminya pelit, suaminya suka memukul, atau suaminya ketika berbicara kasar, ya, suaminya mudah tersinggung, ya. Ini berkaitan dengan akhlak seorang suami. Kadang-kadang juga berkaitan dengan akhlak seorang istri, ya. Suaminya masya Allah tetapi istrinya berbeda, ya. Istrinya suka marah-marah, ya. Istrinya suka materialis, kerjaannya duit aja, ya. Ya, selalu minta, ya, mengejar apa? Harta, ya. Atau istrinya memiliki sifat kurang penyabar, ya, kurang sabar dalam menghadapi, ya. Yang keempat, mudah tersinggung, ya. Suaminya sedikit salah mudah tersinggung, tidak mengajak bicara, tidak memasak, mengunci kamar, atau kabur dari rumah, ya. Dan ini terjadi, ya. Kadang-kadang suaminya salah ngomong, istrinya mudah tersinggung, akhirnya dikabur, ditinggalkan suaminya, ya. 10 hari, seminggu, ya, dirayu baru datang lagi. Ini permasalahan, kadang-kadang permasalahan rumah tangga ini disebabkan oleh akhlak bawaan. Yang kedua, kadang-kadang permasalahan rumah tangga itu disebabkan karena agama, karena perkara agama, artinya maksiat, ya. Suaminya tidak sholat, atau istrinya tidak sholat, atau istrinya keluar tidak pakai kerudung, ya. Istrinya keluar tidak menggunakan jilbab, membuka auratnya. Suaminya selingkuh, atau berzina, atau istrinya yang berzina, ya. Atau suaminya tidak puasa, atau istrinya yang tidak puasa. Ini permasalahan yang berkaitan dengan agama, ya, berkaitan dengan agama. Kemudian kadang-kadang permasalahan itu juga ditimbulkan akibat dari luar, ya. Campur tangan mertua, ya. Campur tangan mertua nyuruh menceraikan istrinya, atau mertua tidak senang terhadap menantunya, atau sang suami, ya, lebih mendahulukan tidak memperhatikan istrinya, dan akhirnya istrinya merasa diduakan, dia lebih memperhatikan keluarga
ayah ibunya, saudara-saudaranya, saudara-saudari, sedang istri dan anaknya diterlantarkan. Ini juga permasalahan dari luar. Oleh karenanya para ulama mengasih beberapa hal kaidah solusi dalam masalah rumah tangga. Solusi dalam rumah tangga itu cuma dua sebetulnya, bercerai atau bersabar, bercerai atau bersabar, berusaha untuk memperbaiki. Itu solusinya, itu pasti pilihannya. Dia bersabar kemudian memperbaiki yang ada, ataukah dia bercerai. Pasti akan dihadapkan dengan dua pilihan ini. Apa yang harus dilakukan? Bercerai ataukah dia bersabar atau memperbaiki keluarga yang sudah ada? Untuk menjawabnya, para ulama menjelaskan bahwasanya yang pertama, seseorang ketika dia menikah, maka dia harus mengetahui tentang sebab-sebab diperbolehkannya seseorang mentalak istrinya. Kadang-kadang seseorang tidak mengetahui sebab syar'i, sebab kenapa seorang diperbolehkan untuk mentalak istrinya. Akibat dia tidak mengetahui ini, akhirnya dia serampangan, mudah menjatuhkan cerai terhadap istrinya, mudah dia mengatakan sudah kita bercerai aja, berpisah aja. Akibat dia tidak mengetahui sebab-sebab kenapa seorang diperbolehkan untuk menceraikan. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya ada 5 sebab seorang suami di dalam Islam diperkenankan, dan ini juga bagi seorang istri diperkenankan untuk menceraikan. Yang pertama, kata para ulama, jika seandainya wanita tersebut tidak solehah, artinya wanita tersebut adalah ahli maksiat, maka ini sebab syar'i seseorang boleh menceraikan istrinya. Atau memiliki perangai yang jelek, memiliki perangai yang sangat jelek, maka ini sebab syar'i seseorang mentalak istrinya. Kemudian yang kedua, jika seorang suami tidak sanggup memberikan nafkah atau hak-hak sang istri. Jika sang suami tidak sanggup memberikan hak sang istri tersebut, maka sang istri boleh dia meminta cerai. Nanti akan saya jelaskan lebih detail apa itu saja hak seorang istri. Kemudian yang ketiga, seorang suami atau seorang istri boleh dia meminta cerai ketika sang istri tersebut musyud, tidak taat, tidak taat terhadap suaminya, dan ketidaktaatannya ini adalah perkara-perkara yang mendasar. Perkara-perkara yang mendasar. Seperti contoh, ketika suaminya menyuruh istrinya misalnya, jangan sering berteleponan dengan laki-laki lain, tetapi tetap istrinya bertelepon dengan laki-laki lain. Ini ketidaktaatan yang menonjol. Ini diantara sebab diperbolehkan seorang suami mentalak istrinya. Kemudian diantara sebab juga seorang suami diperbolehkan dia mentalak istrinya adalah adanya perintah dari salah satu dari dua orang tua, baik ayah dan ibu, jika menyuruh untuk mentalak istrinya dengan sebab-sebab syar'i. Dengan sebab-sebab syar'i. Jika misalnya ada orang tua kemudian dilihat menantu anaknya ini kurang baik, kemudian dia menyuruh, nak, lebih baik ikam ceraikan bini ikam. Kenapa, Bu? Bini ikam ini kurang bagus. Apanya kurang bagus? Ibu lihatnya ada sembahyang, puasa, tapi mau puasa misalnya. Ini adalah sebab syar'i. Ini adalah sebab syar'i. Dalam Islam diperbolehkan seseorang menjatuhkan talak dalam sebab ini. Dan yang terakhir adalah jika seandainya seorang suami tersebut memiliki aib, memiliki penyakit, sehingga tidak bisa menunaikan hak istrinya. Seperti misalnya seorang suami itu impoten, tidak berhasrat, maka sang istri itu boleh dia meminta cerai kepada sang hakim. Ini sebab-sebab inilah yang diperbolehkan di dalam Islam, yang dikatakan seorang itu mentalak secara syar'i. Maka kalau kita mengetahui sebab ini,
Sehingga batasan talak itu jelas. Ya. Batasan talak itu jelas. Di luar itu ketika seorang menceraikan istrinya, ya, terjadi pertikaian kemudian jatuh talak dan semacamnya, maka ketahuilah itu suatu yang kekeliruan, sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua yang saya ingin jelaskan pula, hendaknya seseorang mengetahui itu apa nafkah. Kita sering mendengar apa nafkah, menafkahi istri. Apa yang dimaksudkan nafkah di dalam Islam itu? Apa yang dimaksudkan nafkah ketika menafkahi seorang istri? Para ulama menyebutkan bahwa yang disebutkan nafkah kepada seorang istri adalah seseorang memenuhi kebutuhan pokok seorang istri, baik itu makan dan minum, pakaiannya dan tempat tinggalnya. Maka ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh seorang suami untuk istrinya. Ya. Maka kebutuhan pokok ini wajib dia penuhi. Ya. Ustadz, makan dan minum itu semacam apa? Ya. Apa batasannya? Ya. Makan dan minum itu batasnya kembalikan diurut dan dikembalikan kepada kondisi laki. Ya. Ketika sang istri misalnya menuntut cerai, kenapa menuntut cerai? Ini Ustaz sugih benar, jaga setiap memberi makan ulun tahu tempe aja ya. Kadang menukarkan ayam disuruh qanaah terus ulun ya. Kadang-kadang disuruh puasa Daud oleh suami. Ya. Maka ya, sang suami memberikan nafkah kepada istrinya berupa pakaian, ya, kemudian makan dan minum dan tempat tinggal. Ini nafkah wajib. Dan kondisi memberikan tiga hal ini disesuaikan dengan kondisi seorang suami. Jika suaminya misalnya orang miskin, kemudian dia memberikan makan nasi, kemudian tempe lauknya, maka itu dikatakan dia memberikan nafkah. Ya, dia dikatakan dia kondisinya semacam itu. Ya, istrinya nuntut kepiting mas katanya. Ya, karena kawa kelarangan, ya, Pak bisa ini. Ya, ini memberikan nafkah karena sesuai dengan kondisinya. Tetapi si Dini orang kaya, sugih ya, bini si Din haro-haro diberi pucuk gumbili aja, ya, biar tahu ada kona. Ini tidak boleh, ya. Kenapa? Karena dia tidak memahami nafkah. Ya. Nafkah itu disesuaikan. Kalau kaya ya belikan ayam lauknya, ya, daging misalnya. Karena dia memiliki kelebihan. Ini yang dimaksudkan nafkah dalam Islam. Ya, memberikan nafkah sesuai dengan kondisi sang suami. Maka jika ada seorang istri misalnya, Ustadz, ulun kada diberinya nafkah. Kenapa kada diberi nafkah? Kada pernah ulun ditukarkan, ulun minta sepeda motor kan ditukarkannya. Nah, ini kita katakan apa? Keluar dari apa? Nafkah yang wajib. Ini permintaan dia salah. Permintaan dia keluar dari batasan apa? Yang wajib. Kemudian pakaian, apa yang dimaksud dengan memberikan pakaian? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud memberikan pakaian ini seorang memberikan kebutuhan untuk menutupi aurat sang istri. Ya. Dan kebutuhan pakaian tersebut disesuaikan dengan urutnya masyarakat. Misal, di masyarakat kita biasanya orang kalau beli baju baru, ya, membelikan baju baru, istri itu mungkin setahun 3 kali atau 4 kali misalnya. Maka ketika seorang suami memberikan baju semacam itu, 3 kali dia menukarkan, 4 kali misalnya, ya, dalam setahun, dan itu urutnya di masyarakat kita, maka dia sudah dikatakan memberikan nafkah dalam pakaian. Ini batasannya, dikembalikan kepada urut di masyarakat. Kemudian tempat tinggal, ya, diberikan tempat tinggal yang layak. Dan sekali lagi saya katakan, semuanya itu disesuaikan dengan kondisi. Ketika kondisi sang suami itu bagus, kaya, ya, jangan ditempatkan istri misalnya di rumah yang mungkin hampir mau roboh, ya, di pinggir jembatan, ya, kamu ini sudah saya berikan nafkah, ya, enggak boleh semacam itu. Jika kondisinya adalah kondisi yang mampu, nah, maka para ulama mengatakan bahwa ketika 3 hal ini dipenuhi, ini yang dimasukkan nafkah di dalam ketika seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya. Lebih dari itu, keluar dari itu, maka jika seorang suami memberikan nafkah lebih dari itu, memberikan uang jajan, istrinya pergi sorwan dikasih uang, ini adalah sebuah sunnah saja, sedekah. Ini adalah sedekah seorang suami kepada istrinya. Adapun yang tadi ada nafkah yang wajib harus dipenuhi oleh seorang suami.
Jika sang suami tadi tidak memenuhi hal tersebut, maka sang istri itu boleh dia meminta cerai. Ya. Taib. Kemudian ada juga hal yang perlu kita garis bawahi, ya. Ada kaidah yang paling besar di dalam pernikahan, ya. Dan kaidah ini diambil dari sebuah hadis. Dan ini salah satu solusi dalam jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Ya, dan ini salah satu solusinya. Pertama, kaidah ini diambil dari sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika seseorang disuruh bermaksiat kepada Al-Khaliq, sang pencipta. Walaupun perintah itu datang dari orang yang kita cintai, dari ibu kita, dari ayah kita. Ketika kita disuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak kita taati. Tetapi tetap kita pergauli kedua orang tua kita ada dalam pergaulan yang baik. Kaidah ini dipakai dalam kehidupan berumah tangga. Ketika terjadi pertikaian terhadap seorang suami dan istri, kemudian ayahnya atau ibunya menyuruh sang anak tersebut menceraikan istrinya, yang mana dia menyuruh tersebut tidak ada dalil syar'i, istrinya solehah, bertakwa. Jar ibu, umang karena tujuan bini ikam ini kenapa jar? Ngali benar, disuruh keluar haru-haru bercadar aja, disuruh buka-buka melihatkan umi hendak juga menampilkan menantu bungas, ya. Kadang-kadang orang berbangga-bangga dengan menantunya, ya, macam itu. Ini perintah, ya, menyelisih apa? Hukum syariat. Karena dia menyuruh apa? Suaminya bermaksiat, suaminya berbuat tidak adil. Makanya tidak ada ketaatan, walaupun itu dari orang tua. Jika seandainya dia memerintahkan sesuatu hal yang menyebabkan seorang bermaksiat kepada Allah, karena ketika sang suami mentaati sang istri tersebut, berarti dia telah berbuat zalim terhadap istrinya. Dan berbuat zalim adalah sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Oleh karena itu, jika Anda dihadapkan dengan permasalahan semacam ini, saya disuruh, atau sebaliknya, sang istri dilarang oleh suami misalnya, pengen menjenguk orang tuanya, kena jin aja. Ya, abahku sakit, kena aja. Kapan-kapan kena kita jenguk. Ya. Sehingga kalau seandainya tidak dijenguk oleh sang istri orang tuanya, bisa jadi orang tuanya bersuudzon terhadap anaknya perempuan, bisa jadi terputus tali silaturahim. Di sini la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk walaupun itu dari sang suami. Ketika kita disuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah ini kaidah yang sangat penting di dalam masalah rumah tangga, dan ini memecahkan ribuan masalah yang kita hadapi. Maka baik itu sang suami ataupun sang istri, ketika dihadapkan dengan permasalahan semacam ini, lihat perintah itu maksiat apa tidak. Jika perintah itu berupa maksiat, tinggalkan, jangan ditaati, ya, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Islam, ya, seseorang, ya, disuruh sering-sering, ya, ketika, ya, sebelum terjadi masalah dan ketika terjadi masalah, sering-sering banyak-banyak basa-basi, ya. Mujamalah itu ada sebuah adab di dalam rumah tangga, sering basa-basi, ya. Dan ini sebetulnya solusi yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh para ulama ketika terjadi pertikaian atau perselisihan sesama antara seorang suami dan istri. Masuk basa-basi ini apa? Ya, sering dia menggombal atau sering dia lebay, kalau bahasa orang itu berlebih-lebihan dia dalam segala hal terhadap suaminya atau terhadap istrinya. Misal, ya ibu, ya, ini rahasia ini untuk para ibu-ibu, untuk kaum laki-laki biar takluk, ya. Ya, laki-laki itu dia paling senang dipuji, ya, paling senang dipuji, ya. Dan dia tidak senang dibandingkan dengan laki-laki lain, walaupun dibandingkan dengan ustadz, ya, walaupun dia kan ustadz, anggap ini paling hebat daripada ustadz itu, ya. Karena dia tidak senang dibandingkan, dia senang dipuji. Makanya ibu-ibu sekali-kali menggombal suaminya. Jika masuk rumah, matikan lampu. Ya, suami kenapa dimatikan? Wajah pen kayak sudah bulan purnama, sudah cukup menerangi rumah ini.
pian minta emas ditukarkan emas, ditukarkan langsung. Ya. 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 Dan ini disebutkan dalam buku-buku ya, bahwasanya ya laki-laki itu senang dipuji dia. Dan dalam perkara semacam ini kita disuruh memperbanyak memuji, walaupun laki kita hitam misalnya, tidak sesuai ya, tidak mengapa, dan dia pasti akan percaya. Itu kelemahan laki-laki ya. Ya. Kemudian, dan ini juga sering dilakukan oleh Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Sebab itu pula laki-laki pun punya senjata ampuh untuk menaklukkan wanita. Ketika terjadi pertikaian yang sifatnya akhlak, ya, istri suka ngomel, suka sedikit-sedikit penyinggungan dan semacamnya, maka laki-laki itu senjata paling ampuhnya adalah diam, tidak mengomentari dan tidak mendebat. Dengarkan. Ketika istri ngomel, ya Allah, bujur dua yang ikut sampaikan, aku bertaubat dah, minta maaf. Insya Allah wanita paling lama sejam sudah ampehan, ya, ya, tidak akan bertahan lama, karena wanita itu marah tidak lebih dari 2 jam. Setelah itu kembali lagi darahnya normal, ya, tidak akan lebih dari itu. Dan ini disebutkan dalam buku-buku tentang bahwasanya ketika terjadi pertikaian, perselisihan, maka disuruh seorang laki-laki itu diam, dia tidak berbicara dan tidak mengkritik, ya, menyerah sudah, ia bujur, ia bertaubat sudah kepada Allah macam. Ya, oi bujur ya, minta maaf ya. Jangan didebat, bujur aja ibunya nih ya, tapi kan dipraktekkan misalnya ya. Kalau misalnya Pak Ustadz kada berhenti-henti 3 jam sudah belum berdiam macam, makan ya obat guring habis tam. Ya. Ya. Dan ini Nabi SAW pernah beliau sering ya, beliau bermujamalah dengan istrinya. Sering beliau mengajak lari Aisyah, pada Nabi tua, Aisyah apa? Muda ya. Diajak lari oleh Nabi SAW. Dan kita tahu bahwasanya kalau lari jelas Aisyah lebih duluan ya, karena masih muda. Tetapi itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sering beliau bermujamalah dengan istrinya. Dan ini kata para ulama, jika terjadi semacam ini, sifatnya berkaitan dengan akhlak ya, dengan sifat akhlak semacam ini, maka salah satu solusinya adalah seseorang ya, pertama ya, jika terjadi perdebatan kusir, dan itu biasanya permasalahan dalam rumah tangga itu ada debat kusir, masalah yang sepele ya, suami membahas masakan apa, diundang di wadah si fulan, nyaman masakannya, bini lalu jika ada menagur apa macam ya, dalam hati bini, aku tuh masak ada pada dipuji-puji, walaupun ada mengutarakan ya, tapi kita tahu ya dalam apa raut wajahnya semacamnya ya. Atau sang istri berkata keliru ya, yang mengatakan Ustadz tadi bagus banget penyampaiannya, coba kayak itulah laki-laki berkata, suaminya langsung apa marah ya. Maka hal-hal yang demikian ini butuh dengan sifat mujamalah ya, sifat mujamalah demikian, basa-basi seorang suami, walaupun dia melihat istrinya ini ketika marah itu tidak ada alasan ya, kalau dibawa ya ke siapapun pasti akan mengatakan pasti salah, ini istrinya ini marahnya salah, tetapi dia sifat untuk mengatakan betul ya, saya salah ya. Itu yang diharapkan oleh wanita ya. Wanita itu cuma cukup mendapatkan dari laki-laki itu pengakuan bahwasanya dia salah, sudah selesai ya, saya sudah salah, sudah selesai ya, dan jangan dijawab ya. Kalau pian jawab ya centong main bertahan ya. Ya, saya sampai nanti kepada permasalahan pertikaian, perceraian dan seterusnya. Dan ini juga yang saya katakan pentingnya ilmu agama ya, pentingnya ilmu agama ya ketika seorang menikah ya, karena ilmu itulah yang nanti mengontrol seseorang ketika dia berkata-kata, ketika dia bertindak ya, maka ilmu itu yang yang menjaga seseorang. Kemudian yang ketiga ya, ketika terjadi ya perselisihan ya, terjadi perselisihan antar kita dan keluarga, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya al-kamalillah, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia ini yang hidup di dunia ini yang sempurna, baik laki-lakinya ataupun istrinya. Ketika Anda melihat ya pada diri istri Anda akhlak-akhlak yang jelek ya, akhlak yang jelek ya, itu dan banyak, misalnya suka marah, pemalas, kemudian suka menganggap ya, suka apa
sholatnya sering terlambat misalnya, ada sebagian hal yang Anda lihat jelek ya, maka Anda harus adzan nggak dulu? Adzan tuh sekarang. Para ulama menyebutkan bahwasanya jika kita ya, hal yang ketiga ya, jika terjadi perceraian, perselisihan dalam rumah tangga, maka yakinilah al-kamal lillah, sempurna itu hanya milik Allah ya. Maka manusia ini sifatnya kekurangan, baik itu seorang laki, baik itu perempuan. Maka seorang muslim jika dia melihat pada hal semacam ini terjadi perselisihan, misal seorang suami misalnya memberi nafkah ala kadarnya, dia penuhi kebutuhannya, dia penuhi kebutuhan istri tersebut, tetapi mungkin bagi seorang istri tersebut tidak lebih ya, cuma itu aja, makan, minum, pakaian, rumah, tidak lebih dari itu, tidak bisa memberikan yang lebih ya, dia hanya bisa memberikan yang wajib-wajib saja. Maka yakinilah al-kamal lillah, kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat hal semacam ini, maka kita memperhatikan kebaikan yang lain ya, memperhatikan kebaikan yang lain pada diri laki tersebut, pada diri suami tersebut. Mungkin dia semacam ini, suami saya miskin, tidak memiliki harta, tetapi dia orang yang rajin ibadah, sholat luar biasa, dia menjaga sholat 5 waktu, orangnya berakhlak walaupun dia tidak memiliki banyak harta ya. Sebaliknya seorang istri pula juga demikian ya, seorang suami juga melihat istrinya pemalas, mudah ngomel, mudah berapi-api kalau ngomong ya, mudah tersinggung. Tetapi ihnya ini kalau pengajian paling utama, cepat datang ya, majelis taklim luar biasa semangatnya. Maka lihat kebaikan-kebaikan semacam ini. Dan jika sifatnya jika sifatnya terjadi perselisihan tersebut ya, akibat perbuatan maksiat ya, akibat perbuatan maksiat, misal suaminya berzina atau istrinya yang berzina ya, tetapi jarang ya, wanita yang berzina ini jarang ketika menikah, tetapi ada. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya jika berzinahnya wanita ya, yang bersuami dengan berzinahnya seorang suami ya, maka berzinahnya wanita ini lebih besar ya, lebih besar mafsadatnya, lebih besar kerusakannya. Kenapa? Karena itu akan menghancurkan nasab ya, akan bercampur ya, air laki-laki yang halal baginya satu ranjang dan laki-laki yang haram ya, akan menghancurkan nasab dan tidak diketahui anak siapa semacam itu. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim,
berzinanya seorang wanita itu lebih besar mafsadatnya ketimbang berzinanya seorang laki-laki. Tetapi kedua-duanya adalah dosa-dosa yang sangat besar. Atau sang suami tersebut tidak sholat, tidak berpuasa, atau sang istri tersebut juga mungkin memiliki akhlak yang jelek terhadap agama, tidak sembahyang, kadang 7 sembahyang, ataupun kadang sering berpuasa misalnya, atau keluar rumah membuka aurat, tidak berjilbab, atau suka mendengarkan musik dan semacamnya, suka melihat hal-hal yang haram, tidak menundukkan pandangannya ketika dia berjalan misalnya. Ini maksiat ini adalah pertikaian yang disebabkan akibat apa? Akibat agama. Bagaimana solusinya? Di dalam Islam, dalam agama Islam, memaafkan itu lebih baik jika seandainya menimbulkan maslahat. Di dalam agama Islam, karena pilihan ketika dihadapkan semacam ini, laki-laki tersebut akan dihadapkan dengan 2 pilihan, bercerai atau dia bersabar. Di dalam agama Islam, memberikan maaf, itu lebih baik jika menimbulkan maslahat. Jika seandainya kita memberikan maaf terhadap perbuatan tersebut, kemudian dia berubah. Misal, contoh misalnya istri selingkuh atau istri berzina, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap seorang suami? Menceraikan diakah ataukah dia mempertahankan istrinya? Dalam Islam diperbolehkan suami langsung menceraikan, tidak ada masalah. Tetapi kita mencari mana yang lebih baik. Secara hukum tidak masalah dia ceraikan, tetapi mana yang lebih baik? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya jika seandainya seorang memaafkan menimbulkan maslahat besar, maka memaafkan itu lebih baik. Tetapi jika tidak menimbulkan maslahat, maka tidak semua orang memberikan maaf itu baik. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberikan maaf, barang siapa yang memberikan maaf dan melakukan perbuatan baik, fa ajruhu Allah, maka ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Syekh Utsaimin rahimahullah beliau beristinbat. Kata beliau, barang siapa memaafkan sesuatu kemudian menimbulkan kebaikan, maka memberikan maaf dalam kondisi semacam ini ada baik. Tetapi jika seorang memaafkan tapi tidak menimbulkan maslahat, maka dalam kondisi semacam ini seseorang tidak memaafkan. Contoh misalnya, istrinya suka dengan laki-laki lain, suka berteleponan, suka berhubungan dengan laki-laki, sudah ditegur, sudah dinasihati, tetap misalnya, sudah dinasihati tetap. Ini posisi anak seperti apa Ustaz? Diceraikan apa ditahan? Maka posisi semacam ini diceraikan. Posisi semacam ini diceraikan. Kenapa? Karena tidak semua memberikan maaf itu baik. Makanya Nabi SAW, beliau kalau berkaitan dengan perkara dunia, perkara apa, beliau orang yang luar biasa memaafkan. Tetapi untuk ikat min hormatillah, jika berkaitan perkara dengan hukum-hukum Allah, maka Nabi SAW luar biasa untuk membalasnya. Dan termasuk ketika dalam perkara agama, sang suami misalnya tidak sholat, kemudian istri menasihati, menasihati bersabar, menasihati, dan tidak berubah, kada sembahyang sepanjang tahun, kada sembahyang, kada puasa, dan sudah dinasihati melakukan nasihat, di sini memberikan maaf tidak layak. Kenapa? Karena memberikan maaf itu jika menimbulkan maslahat itu yang dicari. Tetapi jika tidak menimbulkan maslahat, maka ini tidak layak. Dan ini perkara semacam ini jika terjadi pada perkara-perkara yang besar, seperti maksiat yang besar, seperti meninggalkan sholat, tidak berpuasa, kemudian berhubungan dengan orang yang diharamkan, dengan laki-laki lain dan semacamnya, ini adalah perkara-perkara yang besar. Maka memberikan maaf lebih baik jika menimbulkan maslahat. Jika tidak menimbulkan maslahat, maka seseorang muslim dia tidak layak untuk memaafkannya, karena tidak semua memberikan maaf itu adalah baik. Maka dilihat menimbulkan maslahat apakah tidak hal demikian. Kemudian sebetulnya ada beberapa banyak, tapi saya ringkas terakhir. Ketika seorang terjadi perselisihan dan perceraian, atau perselisihan dalam rumah tangga, maka
yang pertama yang dilakukan adalah memperbanyak doa kepada Allah, ya. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, ya, ketika kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menyelesaikan masalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah sempat seseorang iltija, bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap dengan penuh keyakinan. Dan kita, ya, ketika kita terjadi perselisihan, maka berhusnudzon sama Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan masalah kita, dan berbaik sangka kepada Allah dalam kondisi-kondisi semacam ini dianjurkan. Dan demi Allah, tidaklah orang terjadi perselisihan di antara suami dan istri kemudian dia berbaik sangka kepada Allah, niscaya Allah akan menyelesaikan permasalahannya. Ya, kata Allah, ana inna dhanni abdi bi, sesungguhnya aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku. In dhanna khairan fahuwa lahu wa in dhanna syarran fahuwa lahu. Jika dia berprasangka baik, maka baginya kebaikan, dan jika dia berprasangka jelek, maka baginya kejelekan. Dan Allah Subhanahu wa taala bermuamalah kepada seseorang sesuai dengan keyakinan dia, husnudzonnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah hadis yang luar biasa yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Di akhir Sahih Muslim, beliau menyebutkan sebuah cerita. Disebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 4 orang dikeluarkan dari api neraka, diangkat dari api neraka. Kemudian 4 orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, rudduhum ilan nar. Setelah orang ini diangkat dari api neraka, 4 orang ini, kemudian kata Allah, kembalikan lagi mereka semuanya ke neraka. Ketika dikembalikan ke neraka, salah seorang di antara mereka, fayaltafitu ahduhum, salah seorang di antara mereka pun menoleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengatakan, ya Rabbi, ma dhanni bi bik in akhrajtani minha an tu'idani fiha. Kata orang ini, wahai Tuhanku, sesungguhnya prasangkaku tadi ketika engkau tadi mengangkatku dari api neraka, ya, engkau sudah mengeluarkanku dan tidak akan mengembalikanku lagi padanya. Ketika orang ini berkata demikian, apa yang Allah katakan? Adkhilhul jannah, masukkan orang ini ke dalam surga. Ya. Subhanallah, Allah itu bermuamalah sesuai dengan apa? Prasangka kita kepada Allah. Maka ketika kita ada permasalahan apapun, ya, maka kembali kepada Allah, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin berhusnudzon kita bahwasanya permasalahan kita akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah itu akan bermuamalah kepada kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Sebetulnya banyak lagi, tapi karena waktu, ya, saya cukupkan di sini. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Assalamualaikum Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan titipan Ustaz. Iya, silahkan. Yang nitip siapa? Temannya. Iya, ya. Begini Ustaz, jadi bagaimana yang harus dilakukan istri Ustaz? Istri itu dilarang menuntut ilmu syar'i sama suaminya Ustaz, baik datang ke kajian ataupun oleh Facebook atau mendengarkan radio, nggak boleh sama suaminya. Dan ketika ketahuan, nanti suaminya itu akan marah dan terjadi pertengkaran hebat Ustaz. Kadang bingung si istri ini harus bagaimana Ustaz? Ya. Ya. Jazakallahu khairan. Ya. Baik. Pertama, ya, itu adalah apa? Maksiat, ya. Seorang istri, seorang suami, jika istrinya mengikuti kajian yang baik-baik aja dilarang, ya. Kajian yang baik dilarang, kecuali kajian yang menyimpang dilarang, ya. Ini tidak mengapa. Tapi kalau seandainya dilarang menuntut ilmu, yang dituntut pada sesuatu yang baik misalnya, dilarang oleh suami, ini adalah maksiat. Kita punya kaidah dalam maksiat apa? Tidak ada ketaatan, ya, terhadap makhluk ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, kita tidak mentaati perintah suami tersebut. Kalau begitu gimana caranya Ustaz? Ya, kalau bisa diam-diam tidak ketahuan itu bagus, ya. Diam-diam. Tetapi kalau seandainya Ustaz, kalau saya diam-diam misalnya, pasti ketahuan juga misalnya apa macam. Maka di sini seseorang melihat maslahat, ya. Masalah pertama, suaminya ini adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya suaminya ini adalah seorang yang fasik, seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena melarang istrinya untuk menuntut ilmu agama. Padahal suami yang saleh adalah suami yang justru mengajak istrinya kepada ilmu syar'i. Maka berarti suaminya ini adalah suatu yang fasik. Maka caranya adalah tadi yang kaidah saya sebutkan bahwasanya
seseorang ya hendaknya dia bersabar ya, sabar sambil memperbaiki suaminya ya, memahamkan dia tentang hal-hal demikian. Jika seandainya dia terus dalam hal semacam ini ya, melarang istrinya jauh dari agama agar istrinya ya tidak memahami ilmu agama dan semacamnya, maka sang istri di sini juga sudah melakukan perbaikan nasihat ya yang berulang-ulang misalnya ya, dan dia bersabar atas demikian dan suaminya tidak berubah, maka dia punya hak dia di dalam Islam untuk mengajukan khulu, perceraian ya. Jika seandainya semua cara sudah ditempuh dengan cara menasihati, dengan cara kita berusaha mengingatkannya terus ya, dan cara ditempuh ini maksimal, bukan setengah-setengah ya, maksimal dia lakukan ya, bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun tetap suaminya tidak berubah ya, kayak gitu. Pengen istrinya jahil, pengen istrinya misalnya seperti orang awam ya, tidak berjilbab dan seterusnya, maka dalam hal semacam ini istri boleh dia meminta hak dia untuk cerai jika seandainya suaminya tidak berubah. Dan saya katakan ya, seseorang itu ya ketika mendapatkan suaminya bermaksiat ya, maka hendaknya dia perbaiki. Jika dia sudah tidak bisa memperbaiki, maka di sini ya bercerai itu lebih baik. Jika seandainya dia tidak bisa memperbaiki maksiat suaminya tidak bertaubat kepada Allah, misalnya suaminya minum khamar, berjudi ya, dia perbaiki, tapi suami tidak mau, tidak berubah ya, tidak berubah, dia maksimal ya, berusaha maksimal. Di sini mana lebih baik, dia bertahan apa bercerai? Maka bercerai lebih baik kondisi semacam ini. Tetapi jika dia bertahan, bagaimana Ustaz? Tidak mengapa, tidak berdosa dia, tidak berdosa dia. Tetapi kalau disuruh untuk memilih setelah dia berusaha maksimal, maka kondisi semacam ini dia meninggalkan suami lebih baik. Jika seandainya suami tersebut mabuk, kemudian berjudi ya, tidak sholat misalnya, dan dia sudah melakukan usaha yang maksimal, maka kondisi untuk tidak memberikan maaf itu lebih baik jika seandainya memberikan maaf itu tidak menimbulkan maslahat. Wallahu a'lam. Boleh lagi Ustaz, satu lagi Ustaz? Ya boleh Bu. Ini ada seorang istri yang mempunyai suaminya ini sudah kenal sunnah Ustaz, tapi perihal sholat dia itu masih malas-malas Ustaz. Jadi harus diingatkan dulu sama istrinya, dan itu pun juga sholat di rumah, nggak sholat di masjid. Nah, kadang-kadang kan istri ini capek Ustaz, harus disuruh dulu baru mau sholat. Apakah berdosa jika istri ini mendiamkan itu Ustaz karena sudah capek mengingatkan Ustaz? Iya. Berarti suaminya belum kenal sunnah. Ya, kalau sholat ngalih diurus apa macam sembahyang di rumah, berarti masih belum mengenal sunnah ya. Masih dia tahu di situ ada kajian sunnah ya, sebatas itu. Tapi dia belum mengenal sunnah itu sendiri ya. Dan apakah berdosa seorang istri sudah capek menegur gitu ya, sudah capek menegur suaminya tetap demikian? Ya berdosa. Kenapa? Ingkar mungkar itu terus menerus, tidak berhenti. Seorang ketika melihat kemungkaran, maka kalau bisa dia menegur dengan lisannya, maka tegur dengan lisannya. Dan kadang-kadang juga seorang istri itu berpolitik ya, seperti saya yang sebutkan tadi ya, dipuji suaminya. Mas Ikam kalau sembahyang ke masjid bisa jadi imam sokok, kenapa aja suara pian paling bagus di masjid itu? Langsung mesti dengan cap ya. Dengan cara mungkin memuji istri memuji suami tersebut ya. Bisa dengan cara demikian. Dan yang penting kita terus ingatkan dia, ingatkan dia. Jangan berhenti dalam mengingatkan seseorang ya. Karena orang mungkin 1, 2 tidak tergugah, 3 tidak tergugah, mungkin 1000 kali baru dia sadar ya. Bisa jadi demikian. Dan kita tidak berputus asa dan berprasangka baik sama Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita, akan mengistijabah doa kita ya. Dan ini pentingnya seorang ya, selain dia berusaha, kemudian dia juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hatinya agar hatinya tergugah ya, semangat dalam beribadah, khususnya dalam masalah salat. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi Bapak-bapak? Kalau enggak ada kita baca ini. Ini, assalamualaikum Ustadz. Sunnah tidur itu
berbaring ke sebelah kanan. Sedangkan jika berbaring ke kanan, maka posisi istri jadi berada di belakang. Sedangkan mencubur istri itu juga sunnah. Bagaimana Ustaz? Suruh istri samping sedapannya kanan. Apa? Karena mesti sebelah kiri, suruh samping kanan, sudah selesai masalahnya. Ya, ya. Kada perlu dipermasalahkan semacam ini ya. Ini masalah teknis saja. Ini kada perlu nanya Ustadz ini. Ya, ya. Baik. Saya punya teman akhwat yang seumuran ibu saya dan beliau juga sudah ngaji di sini. Baru saja beliau meminta saya untuk menjadi adik madu beliau, meminta untuk menikah dengan suaminya. Sedangkan orang tua saya tidak menerima dengan poligami. Bagaimana cara saya menerimanya jika saya mau dengan mahar ridha Allah Subhanahu wa taala? Namun orang tua tidak setuju. Ya. Pertama ya, sebetulnya berpoligami itu adalah ya sebuah hal yang Allah bolehkan ya bagi kaum pria. Tetapi biasanya wanita itu memiliki girah ya, memiliki rasa cemburu dan semacamnya. Istri Nabi saja cemburu ya, Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Tetapi kadang-kadang ada sebagian wanita, kadang-kadang dia ingin membantu suaminya ya, sehingga dia mencarikan untuk suaminya. Maka wanita semacam ini Masya Allah luar biasa dia. Nah, bagaimana sikap wanita ini ya? Apa harus dia lakukan ya? Mentaati ibunya ataukah tidak? Maka dalam perkara semacam ini, jika ibunya tidak setuju, maka taati ibunya ya. Taati ibunya. Jika seandainya hal semacam ini orang tuanya tidak setuju ya, bahkan menimbulkan nanti permasalahan. Karena kalau orang menikah pada awalnya ya terjadi masalah dengan orang tua, itu biasanya kedepannya itu tidak baik. Kedepannya itu tidak baik, sering terjadi pertengkaran dan semacamnya. Dan mungkin bisa jadi juga Sidin ini melarang berpoligami mungkin karena itu kan tadi kan yang menawarkan itu kan seusia ibunya, ketuhaan ya misalnya ya. Sedang anaknya masih muda mungkin. Sidin melihat kada cocok misalnya. Ya, bisa jadi orang tua memiliki pertimbangan semacam ini. Tetapi kalau kondisinya semacam ini, selama orang tua tersebut tidak ridha, maka hendaknya dia bertahan ya mengikuti apa kata orang tuanya selama orang tua tersebut memberikan pertimbangan syar'i, memberikan pertimbangan syar'i. Bisa jadi ya. Kadang-kadang orang tua itu memiliki pertimbangan syar'i yang mungkin kada cocok, ketuhaan apa macam, mungkin Sidin mengetahui laki-laki tersebut ada apa. Bisa jadi ada pertimbangan demikian. Maka sang anak ini hendaknya didengarkan apa sebab orang tua itu melarang. Mungkin bisa jadi Sidin melarang, mungkin di keluarga nanti jadi masalah, ikan berpoligami jadi bermasalah di keluarga, nanti sono sini orang berpindah semacamnya. Akhirnya beliau ingin meledakkan semacam ini pertimbangan syar'i. Pertimbangan saya orang memelihara kerukunan dalam keluarganya. Maka ini jadi pertimbangan bagi seorang wanita. Wallahu a'lam. Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, televisi itu ya pisau bermata dua ya, bisa digunakan kebaikan, bisa digunakan kejelekan ya. Maka pertama juga kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat ya. Anak mencari berita sekarang mencari berita nenek gugur di got misalnya ya. Ya itu yang dicari demo dan semacamnya ya. Tidak menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menimbulkan rasa bertambah ilmu kita, iman kita. Maka hal yang demikian asalnya ditinggalkan ya. Asalnya ditinggalkan, ini tidak bermanfaat ya. Menghabiskan waktu kita dari perkara yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Ya, sungguhnya kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan dari apa yang tidak bermanfaat baginya. Dan ini membuang-buang waktu kita. Ketimbang kita demikian, habiskan membaca buku ya. Banyak buku yang tidak kita baca ya. Maka habiskan ya waktu kita dalam hal-hal yang bermanfaat. Apalagi
Ya ditambah dengan hal demikian ya, membuka aurat dan semacamnya. Maka alhamdulillah sekarang ini banyak TV-TV sunnah ya, ada TV Roja, kemudian Insan TV dan yang lainnya ya. Itu TV-TV sunnah ya, bisa seorang ya diatur televisinya ya. Channel-channel tertentu saja, tidak channel-channel yang lain, sehingga bermanfaat ketika dia membuka televisi. Yang muncul adalah TV yang syar'i, yang menjelaskan ilmu agama. Kalau kita melihatnya bertambah iman kita, mendengarkannya bertambah ilmu kita misalnya, maka hendaknya diatur dan tinggalkan hal-hal yang semacam ini ya. Dan berita-berita ya semacam itu, setidak-tidaknya kadang-kadang di situ ada ghibah, ada ya, setidaknya itu adalah perkara yang tidak bermanfaat ya. Nanti Ustadz ketinggalan zaman, kita kada tahu berita. Jangan takut, selama pen WhatsApp pasti berita itu nyampe di WhatsApp ya. Itu apa, berita apa saja sekarang di WhatsApp dan semacamnya, beraneka ragam ya. Sehingga kadang-kadang hal demikian tersebut banyak melalaikan kita daripada apa, hal-hal yang penting ya. Sibuk dengan perkara-perkara demikian. Dan itu juga salah satu tipu daya syaitan, menyibukkan seseorang dari perkara yang tidak penting, menyibukkan seorang dari perkara penting ke perkara yang tidak penting, bahkan ke perkara yang tidak bermanfaat. Muslim itu waktunya bermanfaat, setiap detiknya, setiap menitnya bermanfaat bagi dia. Makanya Ibnu Jauzi disebutkan, beliau adalah seorang ulama yang paling banyak mengarang kitab ya, paling banyak. Dia tidak ada ulama dalam Islam, dalam sejarah umat Islam yang mengarang kitab sebanyak karangan Ibnu Jauzi. Lebih dari ribuan kitab beliau karang ya. Dan dikatakan, kata beliau, kalau ada tamu itu termasuk membuang waktu beliau katanya. Jadi setiap ada tamu, ketika ada tamu beliau mensiasati meraut penanya ya. Jadi sambil tamu datang sambil diraut ya, sehingga untuk memudahkan beliau untuk menulis. Itu sampai segitu ulama dulu ya, menghabiskan waktu mereka ya. Bahkan Al-Mizzi dikatakan ya, dikatakan tidak ada satu waktunya pun kecuali berlalu sesuatu yang bermanfaat, sampai tangan beliau ini patah ya, akibat dia menulis. Bahkan Imam An-Nawawi dikatakan dari sejarahnya, beliau tidak pernah tidur ya, tidak pernah tidur kecuali ketiduran ya, tidak pernah tidur kecuali ketiduran ya, karena begitu capeknya beliau ketiduran ya. Bahkan sebabnya beliau meninggal diguguri maktabah di perpustakaannya ya, dijatuhi maktabah perpustakaannya. Ini menunjukkan orang zaman dulu luar biasa menggunakan waktunya. Kita ini kadang-kadang subhanallah ya, baru membaca Quran 5 menit ngantuk sudah ya, sudah rasa berat banget. Membaca kitab, baca buku fokus 3 baris saja, sisanya menghayal ya, terus ya 5 menit 7 menit ya. Ada telepon, dompender di telepon setengah jam, buka pulang ya, baru membaca kan sampai selembar, datang pun SMS, membaca sibuk ya. Akhirnya waktunya habis dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Maka manfaatkan waktu kita. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapaknya kasihan nih, Bu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, pertama Ibu tidak boleh izin ya, jika istri membuka HP suami misalnya. Jika suaminya tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Itu haknya seorang suami ya. Dan orang berumah tangga itu asasnya adalah percaya ya, asasnya adalah kejujuran ya. Pada asalnya tidak boleh ya, pada asalnya tidak boleh, karena bersuudzon, berburuk sangka ya, kemudian memata-matai suami itu juga tidak boleh, kecuali beralasan ya, melihat suaminya, dikatakan suaminya berselingkuh misalnya, kemudian dia lihat, kalau saat itu yang beralasan maka tidak mengapa kalau yang beralasan. Tetapi jika saat ini tidak beralasan ya, tidak ada beralasan, kemudian membuka tanpa izin suami, sedang suami tidak mengizinkan, maka itu tidak boleh. Misalnya suami, kata suami, jangan buka HP ku ya, jangan buka HP ku. Ikam kalau membuka kada tahu passwordnya, enggak tuh kunci terus HP ku ya, misal kan saya disentuh kan ya. Ketika suami itu melarang ya, maka jangan dibuka ya, jangan dibuka, tidak boleh ya, karena itu barang miliknya ya, itu barang miliknya. Maka di antara akhlak seorang istri, adab seorang istri terhadap suaminya, dia taat ya, mentaati perintah suaminya selama suaminya tidak memerintahkan perkara yang maksiat. Mungkin itu aja dari ulun.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.